2,35 M, dapat rumah 3 lantai di Gading Serpong, dengan living room yang sangat lega, ditambah high ceiling. Nggak ketinggalan kamar utama yang punya jendela besar dengan drop ceiling, dan juga kamar mandi dalam. Nonton sampai habis ya. Hai guys, thank you ya udah mau nonton video Zapper lagi. Dan kali ini kita dapat rumah bagus banget di Gading Serpong teman-teman. Luasnya 8x10, 3 lantai, rumah baru. Nah, carportnya ini bisa muat 2 mobil teman-teman, dan di atas ini udah ada lampu LED. Jadi kalau malam-malam tuh udah pasti nuansa rumah ini tuh mewah banget, udah kayak villa. Nah, sebelah kanan ini masih ada taman, tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti jadi parkiran bisa juga ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin lagi, owner sebelumnya dia waktu bangun rumah ini dia udah siapin secara detail. Salah satunya tuh di situ ada colokan CCTV. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang CCTV nggak perlu tarik kabel lagi karena colokannya udah disediain oleh owner sebelumnya. Nah, begitu kita masuk, ini langsung ketemu living room yang sangat lega. Ini high ceiling teman-teman. High ceilingnya kurang lebih itu sekitar 3,2 sampai 3,3 meter. Dan ini lega, langsung plong karena di bawah ini nggak ada kamar. Rumah ini tuh cocok banget kalau kalian pengen menikah dalam waktu jarak dekat atau teman-teman yang baru menikah, karena harganya sangat terjangkau, cuma 2,35 M aja. Dan di lantai 1 ini lega teman-teman, nggak ada kamar atau nggak ada sekat-sekat yang nggak perlu. Jadi ini hanya ada pembatas, yaitu untuk kitchen set aja, karena kan nggak enak kalau kita lagi masak terus ada tamu masuk. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini di living room sini, teman-teman kalau perhatikan, dia memang ceilingnya tuh tinggi, yang tadi saya bilang sekitar 3,2 sampai 3,3 meter. Lampunya udah pakai LED, jadi rumah ini tuh terang. Dan tenang aja, teman-teman nggak perlu ganti bohlam sering-sering. Nah, untuk gambaran teman-teman, di samping kiri, samping pintu ini, teman-teman tuh bisa taruh kayak lemari kecil, atau misalnya buat kayak pajangan-pajangan, atau bisa bikin rak sepatu. Jadi kalau misalnya ada tamu, tetap kelihatan rapih di bagian sininya. Nah, jadi kalau pas buka pintu juga nggak akan kena. Nah, di samping kiri sini, teman-teman mungkin bisa taruh sofa, atau sama pajangan juga. Nah, ini kalau teman-teman lurus ke sana, nah lurus di sini teman-teman tuh bisa pasang kayak sofa, bisa mau sekitar 6 seater. Di samping kirinya teman-teman tuh bisa pasang TV gitu. Jadi kalau kita lagi duduk, kita bisa nonton TV. Nah, itu instalasinya juga udah disiapin oleh owner yang bangun rumah ini, teman-teman. Ini colokannya, terus posisi untuk stekernya juga bagus ya. Nah, kalau kita muter ke sini, ini konsepnya di samping sini tuh teman-teman bisa pasang untuk kulkas. Jadi udah ada colokannya juga dan ditaruh meja makan. Jadi konsep rumah ini adalah living room dengan tamu itu memang digabung teman-teman, supaya rumah ini di bawah lantai 1 ini benar-benar lega. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pasang area dinner, plus di sini kitchennya. Nah, kitchennya juga bagus teman-teman, memang nggak terlalu besar, tapi ini udah cukup banget. Dan kalau teman-teman perhatiin di situ tuh udah ada jendela. Jadi kalau teman-teman masak, jendelanya bisa dibuka, walaupun udah dipasang hood dan cooker, tapi ini jendela bakal ngebantu banget supaya sirkulasi udara juga bagus. Nah, ini colokan-colokannya juga udah di standbyin sama owner yang lama yang bangun rumah ini. Jadi kalau kayak teman-teman misalnya pengen ngejus atau pasang rice cooker, nah semua colokannya udah ada. Nah, ini dalamnya juga udah ada sekat-sekat buat teman-teman taruh piring. Jadi rumah ini teman-teman tuh tinggal bawa elektronik aja sama lemari pakaian, dan juga tentu saja baju-baju yang teman-teman mau pakai. Nah, ini kitchen setnya, areanya ibu-ibu pasti suka. Di bagian sini teman-teman juga bisa jadiin meja ini sebagai minibar. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngejus atau taruh slow juicer, di sini tuh bisa teman-teman taruh, dan di bawahnya juga udah ada laci ya. Jadi buat penyimpanan sehingga tuh rumahnya nggak berantakan. Nah, sekarang kita ke sudut kiri sini. Di sini tuh udah ada toilet dan letaknya di bawah tangga. Ini ada showernya ya, jadi bukan powder room teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk mandi. Dan ini wastafelnya memang mini, tapi rumah-rumah sekarang kalau teman-teman perhatiin untuk WC tamu itu memang pakainya adalah yang wastafel mini. Sekarang kita lanjut keluar. Nah, di samping sini kalau teman-teman perhatiin tuh ada void. Jadi void ini dari bawah sampai ke lantai 3 tuh dia bolong. Ini tujuannya buat sirkulasi udara teman-teman. Jadi ini yang bikin rumah ini tuh adem dan ada sirkulasinya, jadi bagus buat seluruh penghuni rumahnya. Nah, ini adalah istimewanya rumah ini. Jadi 8x10, 3 lantai, harganya sangat terjangkau, tapi owner itu bener-bener mikirin rumahnya ini biar bagus gimana.
Di tangga juga kalau teman-teman perhatiin itu udah jendela yang besar banget. Ini tujuannya sama supaya teman-teman dapat pencahayaan yang baik, jadi siang-siang tuh nggak perlu pakai lampu. Nah ini jarak antar tangga juga enak teman-teman, jadi kaki tuh nggak bikin lutut sakit. Dan juga tuh sekali kita naik ada jendela lagi yang bisa dibuka, maka sirkulasinya tuh jadi bagus di sini, adem, dan rumah-rumah yang kayak begini orang-orang di dalamnya pasti sehat. Nah ini di lantai 2, kalau teman-teman perhatiin di sini tuh ada sedikit area yang teman-teman bisa pakai buat taruh meja kerja, atau bisa jadi area buat gaming juga, atau bisa jadi lemari juga buat pajangan-pajangan. Nah di sini ada 2 kamar tidur teman-teman. Ini adalah kamar tidur anaknya, dan kamar tidur anaknya sama udah ada jendela juga. Pokoknya setiap ruangan ini banyak jendela teman-teman, jadi rumahnya tuh terang. Dan ini bisa jadi buat gambaran teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau pakai ini buat kamar anak. Nah di sini teman-teman itu tuh udah ada AC-nya juga, dan AC-nya udah diinstal sama owner yang lama ketika bangun rumah ini. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, dan ini AC baru ya, bukan AC bekas. Nah sekarang kita mau ke kamar utamanya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah di kamar utamanya. Nah kamar utamanya ini lebarnya kurang lebih 3 meteran dan panjangnya kurang lebih 5,4. Jadi sekitar 3 kali 5,4, 15 meteran ya. Nah ini udah ada drop ceilingnya juga, dan udah ada AC-nya juga teman-teman. Jadi ini kalau malam-malam maupun siang, ini tuh rumahnya enak, adem karena hadap selatan. Jadi dia nggak kena matahari siang atau sore. Nah ini buat gambaran teman-teman. Di samping sini teman-teman udah ada stekernya juga. Di sini teman-teman bisa taruh meja kecil ya di bawah stekernya lampu. Dan di samping sini teman-teman bisa taruh divan atau ranjangnya. Jadi ranjangnya itu ngadep ke samping sebelah kanan sini. Nah teman-teman juga bisa pasang kayak meja makeup kecil gitu di samping kiri sini, dan itu udah ada colokannya juga kalau misalnya teman-teman butuh kayak buat hair dryer dan sejenisnya. Jadi ini rumahnya memang udah diukur oleh owner lama untuk teman-teman tuh tinggal pakai. Nah tapi kalau teman-teman mau rubah tampak juga bisa, jadi tampaknya ke depan situ untuk TV-nya. Nah di samping kiri sini teman-teman bisa pasang buat lemari bajunya. Pokoknya ini ada colokan bisa buat TV, dan di samping kanannya yang tadi tempat tadi berarti itu tetap untuk meja rias, dan posisi ranjangnya cuma tinggal dibalik. Nah ini kalau kamar mandinya teman-teman ini juga udah lengkap ya, jadi udah satu set semua. Ini semuanya masih baru teman-teman, memang agak sedikit masih kotor karena memang baru selesai direnov kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Nah jadi ini udah ada water heaternya juga, ada jendelanya, jadi kalau kita mandi tuh nggak pengap, dan showernya juga ini bagus. Gimana, worth it banget kan rumah 2,3 miliaran di Gading Serpong dapat kamar utama dan kamar mandi seperti ini. Nah sekarang kita mau ke lantai 3-nya teman-teman. Lantai 3-nya juga udah enak banget teman-teman, ada living room kedua lah kita bisa sebut, dan juga di situ tuh udah ada barbecue area. Nah ini teman-teman bisa lihat rumahnya tuh bener-bener terang loh. Nah begitu kita naik di lantai 3 ini, sebelah kiri sini teman-teman bisa dijadiin ruang living room keluarga kedua. Dan di samping kiri tuh udah ada balkon, dan balkonnya besar ya teman-teman, kurang lebih tuh lebarnya sekitar 1,5 sampai 2 meter, dan panjangnya kurang lebih sekitar 3 meteran. Jadi ini lebar banget dan luas banget. Kacanya juga gede, jadi kalau misalnya teman-teman mau di living room malam-malam tuh enak banget, misalnya kayak kita sambil nonton Netflix. Nah tapi kita ke kamarnya dulu kali ya. Kamarnya juga cukup luas teman-teman, ukurannya sama kurang lebih seperti di kamar lantai 2 atau di kamar tidur utamanya. Nah cuma bedanya ini nggak ada kamar mandi dalam dan nggak ada AC-nya, tapi instalasinya udah disiapin, teman-teman tinggal beli unit AC-nya aja. Nah sama, ini posisinya juga udah ada ya teman-teman, colokannya, posisi ranjangnya, posisi lemarinya seperti yang di lantai 2 yang tadi aku jelasin. Jadi di depan sini teman-teman bisa taruh TV, colokannya udah ada, sebelah kiri sini teman-teman bisa pasang lemari. Nah ini kamarnya juga lega, enak, dan di lantai 3 ini tuh enak banget, seperti ruang keluarga kedua tuh enak banget bener-bener teman-teman. Nah ini juga ada outdoor area, ini udah disiapin, kalau teman-teman perhatiin tuh ada colokan ya. Nah itu posisinya buat kita taruh mesin cuci. Udah ada airnya juga, paling teman-teman tuh tinggal perlu tambahin sedikit kanopi di atas supaya kalau hujan tuh nggak kampias langsung. Nah sebenarnya si owner tuh udah bikin bangunannya agak maju, tapi kayaknya tetap perlu teman-teman tambahin kanopi sedikit aja, kayak setengah meter gitu. Nah ini kamar mandi di lantai 3 teman-teman, udah lampu LED juga, dan ukurannya ini besar ya, bukan sempit loh. Jadi ini ukurannya besar, kurang lebih itu sekitar 2,5 meter kali 3 meter, kurang lebih sekitar segitu. Nah ini posisinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi ada di barbecue area, sebut aja begitu ya daripada cuma outdoor area.
Dan di sini teman-teman masih ada gudang. Nah, gudang ini sebenarnya bisa digunakan juga kalau memang teman-teman punya ART. Tapi teman-teman harus tambahin exhaust fan karena ini jujur nggak terlalu besar, kurang lebih cuma sekitar 1,5 sampai 1,8 meter gitu. Jadi untuk lebarnya tuh nggak terlalu gede memang, karena ini owner yang terakhir bangun ini dia memang rencananya nggak ada ART yang nginap, dia hanya ada ART pulang pergi untuk kayak nyapu-nyapu sama bersih-bersih gitu. Jadi ini adalah area ART atau teman-teman bisa jadiin gudang. Gimana? Rumahnya bagus kan? Jadi rumah ini harganya 2,35 miliar teman-teman. Teman-teman bisa beli. Dan kalau teman-teman KPR mungkin ya cicilannya per bulan sekitar 15 sampai 18 jutaan. Teman-teman udah dapat rumah baru di Gading Serpong. Hanya sekitar 7 menit ke Mall Summarecon Serpong. Dan ini benar-benar di dalamnya Gading Serpong ya teman-teman. Bukan perbatasan, tapi benar-benar di dalam Gading Serpong dan posisinya di belakang Mall Summarecon Serpong. Jadi hanya sekitar 7 menit ke Mall Summarecon Serpong kalau naik mobil atau naik motor. Nah, ini juga rumahnya baru, belum pernah ditempatin. Listriknya udah 4.400, udah dihadap selatan juga jadi adem. Nah, kalau teman-teman minat dan pengen survei, teman-teman boleh kontak ke nomor di bawah ini. Telepon sekarang juga karena unitnya nih nggak banyak teman-teman unit yang kayak begini. Karena ini susah cari rumah grass baru di Gading Serpong. Thank you teman-teman yang udah nonton. Videonya sampai sini aja. Dan jangan lupa subscribe. Thank you.